2025. Sama-sama Bapak Ibu semua kita hadir tengah-tengah pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Jakarta Praise Community Church, yaitu Bapak Pendeta Ari M. Wibowo. Saya minta dengan segera hormat, kalau yang punya handphone mungkin boleh dirubah dulu ke mode silent atau mau di mode airplane juga boleh. Demi kelancaran prosesi siang hari ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, mari saya ajak kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan siang hari ini dengan segenap ucapan syukur. Engkau baik Tuhan. Kami boleh ada menjadi saksi Tuhan untuk pemberkatan nikah kudus siang hari ini untuk Taufik dan juga Fong-Fong. Kau berkati prosesi dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan, dan juga untuk malam nanti Tuhan Kau berkati. Makasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saat ini kita akan menyambut prosesi para keluarga dari kedua mempelai. Yang pertama, saya undang dengan hormat Sister and dari the groom, yaitu Mr. Budiwan dan Mrs. Fioni. Dilanjutkan dari bridesmaid, yaitu Ziani. Maaf salah saya. Dilanjutkan dengan the groom dan best man kita, yaitu Taufik Leonardo dan Arven. Best man adalah orang yang terpilih, dekat dan dipercaya oleh sang mempelai pria untuk mendampinginya sepanjang hari pernikahannya. Boleh berikan tepuk tangan buat Taufik Leonardo dan juga Arven. Baik, dilanjutkan oleh bridesmaid kita, yaitu Miss Ziani. Selanjutnya kita ada flower boy dan juga flower girl. Mari kita sambut Timothy dan juga Eleanor. Boleh kasih tepuk tangan buat Timothy dan juga Eleanor. Baik, saya undang dengan hormat untuk Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri. Sama-sama boleh kita arahkan mata kita ke pintu masuk. Kita akan menyambut the bride and the mother. Please help me welcome Fong Zhu dan juga Mrs. Tasmiati. Sambil bertepuk tangan menyambut kedatangan mereka. Mempelai wanita didampingi oleh ibu tercinta untuk diserahkan kepada mempelai pria sebagai tanda bahwa sang ibu akan menyerahkan dan mempercayakan serta memindahkan otoritas atas sang mempelai wanita kepada mempelai pria sejak hari ini dan seterusnya. Boleh saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan masuk prosesi untuk penyalahan lilin. Untuk perwakilan dari mempelai pria dan juga mempelai wanita, saya undang Mrs. Fioni dan juga Mrs. Tasmiati untuk bisa maju untuk menyalakan lilin yang telah
ada di depan sebagai tanda bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah menyetujui pernikahan siang hari ini. Thank you. Boleh kembali duduk. Selanjutnya sebagai ucapan syukur kita mau menyembah Tuhan sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Boleh lihat di buku liturgi untuk liriknya. Di bagian yang belakang dulu, judulnya Kau Yang Kuandalkan dari JPCC Worship. Mari sama-sama kita sembah Tuhan siang hari ini. Mengenal hidupku, pahami hatiku, Kau melihat segala hal, Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Angkat suaramu. Kau yang kuandalkan, Kau yang ku percaya senantiasa, janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta, hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Yes Lord. Katakan, sebelum ku bicara, sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kau yang kuandalkan, Kau yang ku percaya senantiasa, janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta, hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Janji-Mu sempurna, katakan selama ku hidup. Selama ku hidup, Kaulah penolongku, terbaik Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup,
janji-Mu sempurna. Engkau yang beserta kami Tuhan. Hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Itu menjadi komitmen setiap kami. Doa setiap kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena Roh-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Nyanyikan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita nyanyikan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesaya 40 mulai ayat yang ke-25 tertuliskan demikian. Dengan siapa hendak kamu samakan aku?
seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, di mana sebentar lagi kami akan menyaksikan kedua anakmu ini, Taufik dan juga Fong Fong, akan mengucap janji di hadapanmu. Biarlah apa yang menjadi fokus perhatian kami adalah bukan tentang betapa baiknya acara ini dipersiapkan, bukan betapa indahnya tempat ini, bukan betapa ganteng dan betapa cantiknya mempelai hari ini, dan bukan semua hal-hal yang kami lihat di tempat ini. Tapi biarlah yang menjadi fokus kami hari ini, dan khususnya fokus dari kedua mempelai hari ini, hanyalah Engkau, Tuhan, di atas segala Tuhan. Biarlah kedua mempelai di dalam mempersiapkan apa yang akan dijanjikan di hadapan Tuhan. Mereka sedang menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat kekuatan baru. Dan biarlah apa yang akan mereka ucapkan di hadapan-Mu, Engkau buat itu menjadi berhasil dan membawa mereka terus terbang dengan kekuatan sayapnya seperti Raja Wali, karena ada Engkau yang memberikan kekuatan, meneguhkan, dan menjadi fokus dari kehidupan mereka berdua. Hari ini Bapa, sebelum kami menyaksikan janji di antara kedua mempelai di hadapan-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan melalui khotbah singkat yang disampaikan hari ini memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, dan menjadi dasar dari kehidupan kedua mempelai dan kehidupan dari setiap kami yang ada di tempat ini. Karena kami tahu bahwa keberadaan kami hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa bernafas hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan apapun realita yang ada di sekitar kami, kalau kami bisa melihat hujan terjadi, itu juga karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya Engkau sendiri yang dimuliakan di tempat ini. Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan ini, hanya nama Tuhan yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua saudara yang percaya bersama-sama berkata, amin. Shalom, selamat siang. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 16 Februari 2025, kita bersama-sama akan menyaksikan pemberkatan nikah kudus dari kedua mempelai, yaitu mempelai Taufik Leonardo atau biasa disapa dengan Asen. Asen adalah anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan orang tua almarhum Bapak Liu Nyapkin dengan almarhumah Ibu Li Hung Kang. Pak Liu Nyapkin hari ini diwakili oleh Bapak Budiwan Wijaya, Ibu Li Hung Leonardo. Mana sebentar lagi Saudara Taufik Leonardo akan mengucap janji dengan Saudari Agus Siti atau biasa disapa dengan Fong Fong.
Fong-Fong adalah anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan orang tua yaitu almarhum Bapak Indarso Q dengan Ibu Tasmiati, mana Ibu Tasmiati juga sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita semua hadir di tempat ini untuk menyaksikan ibadah pemberkatan nikah kudus di mana sebelum mereka diteguhkan dan dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus, kita akan menyaksikan bagaimana kedua mempelai berjanji di hadapan Tuhan dan berjanji satu sama lain di hadapan Tuhan. Dan ini tidak untuk menambah ketegangan bagi Asen dan Fong-Fong, tapi adalah sebuah fakta di mana ada begitu banyak saksi yang hadir hari ini. Karena itu kata menyaksikan sebetulnya bukan kita sedang bersiap untuk menonton ibadah pemberkatan nikah. Tapi kata menyaksikan berarti saudara semua hadir di tempat ini bersedia untuk menjadi saksi atas janji yang nanti diucapkan kedua mempelai di hadapan Tuhan. Jadi karena ada begitu banyak saksi, sekali lagi tidak untuk menambah ketegangan yang mulai terlihat hari ini, kalau saksi suatu hari mendapati baik Asen ataupun Fong-Fong belum atau tidak menepati janjinya satu sama lain, saudara semua berhak untuk menegur dan mengingatkan dengan kasih. Kalau saudara tidak bersedia, jangan tanda tangan di depan buku tamu. Ya, yang bertanda tangan berarti adalah yang bersedia untuk menjadi saksi dan bersedia untuk mengingatkan kalau suatu hari Asen dan Fong-Fong perlu diingatkan akan janjinya di hadapan Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Asen dan Fong-Fong. Sepertinya saya sudah pernah bertanya, tapi saya akan tanyakan kembali untuk memastikan. Kalau makan bubur, yang benar diaduk atau enggak diaduk? Enggak diaduk. Diaduk, wah ini aja sudah terjadi perbedaan yang sangat mendasar ya. Yang satu makan bubur diaduk, yang satu makan bubur tidak diaduk. Pertanyaan saya, jadi kalau begitu yang benar yang mana? Yang diaduk apa yang enggak diaduk? Dua-duanya benar. Yang penting buburnya dimakan. Nah, di dunia ini ada yang namanya prinsip, ada yang namanya cara atau metode. Makan bubur diaduk dengan tidak diaduk itu adalah cara atau metode, di mana kedua cara itu adalah sama-sama benar. Karena cara berhubungan dengan preferensi atau selera, sehingga cara itu dilakukan. Tapi percuma cara diperdebatkan kalau kemudian kehilangan prinsip atau esensinya. Gara-gara berdebat soal cara makan bubur yang benar diaduk atau enggak diaduk, akhirnya kehilangan kenikmatan makan bubur. Berapa banyak pernikahan tegang dan bahkan harus mendekati kehancuran gara-gara yang diperdebatkan itu adalah soal perbedaan cara. Dan kemudian kehilangan prinsipnya. Nah, firman Tuhan melalui Alkitab mengajarkan tentang bagaimana prinsip di dalam menjalankan kehidupan pernikahan Kristen. Kata Kristen menjadi sangat penting karena ada prinsip yang membedakan dan prinsip yang Tuhan mau itu dikerjakan oleh pasangan yang menikah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cara di dalam menjalankan pernikahan bisa berbeda-beda. Cara mendidik anak bisa berbeda, cara di dalam mengelola keuangan bisa berbeda, cara di dalam menghabiskan waktu bersama juga bisa berbeda-beda, cara melakukan hobi bisa berbeda-beda. Tetapi prinsip yang berbeda itu yang menyebabkan kemudian pernikahan berjalan menjadi tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, pernikahan Kristen, kenapa kata Kristen penting? Karena kata Kristen menunjukkan bahwa yang menikah ini adalah pengikut Kristus. Dan orang-orang yang mengikut Kristus adalah orang-orang yang mengikuti
apa yang menjadi kehendak Kristus. Demikian juga pada saat pengikut Kristus, laki-laki dan perempuan, Asen dan Fongfong, mau berjanji satu sama lain di hadapan Tuhan hari ini, saudara berdua tidak bisa terlepas dari prinsip pernikahan sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi hari ini apa yang akan saya sampaikan tentu tidak berbicara tentang bagaimana cara menjalankan pernikahan Kristen, tapi apa prinsip pernikahan Kristen. Karena kalau saudara berdua mengerti prinsipnya, memahami dan meyakini prinsipnya, maka saudara akan memperoleh hikmat untuk menemukan caranya. Nah, apa itu prinsip pernikahan yang sesuai dengan kehendak Kristus? Dalam mempelajari hal tersebut, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai tujuan manusia diciptakan. Karena yang menikah ini adalah dua orang manusia. Dan bukan hanya sekedar manusia, tapi manusia laki-laki dan manusia perempuan. Karena itu perlu untuk kemudian melihat apa yang menjadi tujuan awal manusia diciptakan. Karena dari situlah Asen dan Fongfong bisa mulai mengingat dan memahami kenapa pernikahan ini dilakukan dan seperti apa pernikahan yang menjadi kehendak Kristus. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, saya tidak akan baca satu-satu, tapi saya hanya akan mengingatkan atau saya baca dari awal dari 26 dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya. Jadi di sini Allah berfirman, Tuhan berfirman untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi manusia sudah jadi belum? Saat itu manusia sudah ada apa belum? Belum. Tuhan baru berfirman. Artinya Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan pasti ada tujuannya. Makanya ada kata supaya. Supaya berarti menunjukkan tujuan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Itulah kenapa pernikahan untuk laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Laki-laki saja? Perempuan saja? Berarti Allah memberkati baik laki-laki maupun perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau kita perhatikan urutannya, Tuhan berfirman, berarti di situ Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan mengandung tujuan. Tuhan berfirman untuk apa? Atau Tuhan punya rencana untuk apa? Menciptakan manusia. Dan bukan sekedar menciptakan manusia, tetapi menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut citra atau imaji Allah. Makanya manusia dikatakan sebagai the image of God atau imago Dei. Image of God. Kita adalah citranya Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, yang segambar dan serupa dengan Tuhan itu laki-laki saja atau perempuan saja? Laki-laki dan perempuan. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, setelah diciptakan laki-laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Makanya dikatakan Allah memberkati mereka, laki-laki dan perempuan itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi setelah diberkati, Allah berfirman
berfirman kepada laki-laki dan perempuan itu. Apa firman-Nya? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan be fruitful and multiply. Nah, ini tentunya seringkali hanya dikutip untuk, ya kalau sudah menikah laki-laki dan perempuan lahirkan anak sebanyak-banyaknya, penuhilah bumi. Tentu ini tidak berbicara sedangkal itu. Tapi kata be fruitful and multiply berarti adalah baik laki-laki dan perempuan diberkati Tuhan supaya laki-laki dan perempuan itu bisa mengalami kehidupan yang fruitful and multiply. Nah, kehidupan yang fruitful and multiply ini tidak hanya bicara soal pencapaian, tetapi ini bicara tentang bagaimana kehidupan yang bisa membawa orang-orang lain untuk percaya dan memuliakan Tuhan. Dan itulah kenapa Tuhan kan laki-laki dan perempuan serupa dengan gambarnya. Supaya melalui apa yang mereka lakukan dengan berkat yang datang dari Tuhan, laki-laki dan perempuan dimampukan untuk mereka bisa mengalami kehidupan yang fruitful and multiply, yaitu kehidupan di mana bisa membawa orang untuk percaya dan memuliakan Tuhan. Jadi saya harus sampaikan di awal kepada Aston dan Fong bahwa setelah sudah berdua menikah, nggak ada tuh konsep yang namanya dunia ini milik berdua. Karena Tuhan mau bahwa dengan diberkati dan dalam pernikahan ini dua menjadi satu, berarti kan fruitful and multiply-nya mestinya lebih banyak lagi, betul nggak? Nah, sehingga bagaimana pernikahan itu menjadi pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pernikahan yang bisa membawa orang melihat melalui kehidupan laki-laki dan perempuan, kehidupan suami dan istri di dalam pernikahan itu menjadi kehidupan yang bisa membawa orang untuk percaya dan kemudian memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk dirimu sendiri. Nah, kalau Asen dan Fofong, mampu nggak ya kita? Makanya sebelum diberikan firman-Nya untuk fruitful and multiply, Tuhan terlebih dahulu apa? Memberkati manusia. Karena berkat Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan. Jadi adalah sebuah kesalahan yang sangat besar ketika menikah tujuannya untuk mengejar berkat. Kalau saya menikah supaya saya diberkati lebih, ini adalah sebuah konsep yang tidak seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Alkitab berkata bahwa manusia itu diberkati Tuhan terlebih dahulu. Sehingga dengan berkat Tuhan itu manusia dimampukan untuk mencapai atau memenuhi, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan at the end of the day adalah bahwa kehidupan kita yang percaya kepada Kristus adalah menjadi kehidupan yang membawa orang lain, membawa dunia ini melihat kehidupan kita dan memuliakan Bapa di surga. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diberikan berkat atau kemampuan untuk menguasai atau untuk mengatur apa yang ada di muka bumi ini. Karena kalau manusia bisa mengatur apa yang dipercayakan dia di dunia ini, maka orang akan melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan yang memampukan kita untuk mengatur, menguasai apa yang ada di muka bumi ini. Nah, tentu berbeda sikap dengan orang yang berpikir bahwa hidupnya belum diberkati dan kemudian melakukan segala sesuatu termasuk menikah untuk mengejar berkat. Kalau dia menikah untuk mengejar berkat, bagaimana mungkin dia bisa mengatur pernikahannya? Bagaimana dia bisa mengatur apa yang ada di muka bumi ini. Nah, mungkin Asen dan Fong bisa bilang, nah itu kan sebelum manusia jatuh dalam dosa, betul. Karena setelah itu dosa masuk, ya. Tetapi ingat bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus.
sehingga kita dikembalikan kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, yang menarik begini, tadi ada kata mengatur atau berkuasa dan berkat Tuhan yang memampukan itu. Pertanyaan saya begini, pernah dengar pelajaran time is money? Nah, itu pertanyaan sama, seperti makan bubur diaduk atau enggak diaduk. Itu gimana tuh? Betulkah time is money? Oke. Menurut Asen dan Fongfong, seringkali dalam sebuah hubungan, waktu lagi pacaran, atau pada waktu sudah menikah, biasanya yang suka bikin laki-laki dan perempuan ribut itu soal apa? Soal apa? Kira-kira. Pernikahan tegang gitu ya, biasanya soal apa? Satu, uang, bener nggak? Satu, uang. Nggak ada uang ribut. Tapi bukan hanya uang. Yang kedua apa? Soal apa? Waktu. Karena sibuk mengejar uang, akhirnya nggak punya waktu untuk pasangannya. Betul nggak? Ribut. Makanya pertanyaan balik tadi. Kalau time is money, terus pasanganmu is apa? Karena seluruh waktumu habis untuk uang atau mengejar uang. Makanya kita mesti mengerti konsepnya bahwa laki-laki dan perempuan sudah diberkati terlebih dahulu. Nah, berkat Tuhan memampukan kita untuk memenuhi atau menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan tujuan Tuhan dalam hidup manusia adalah fruitful and multiply melalui kehidupan yang bisa mengatur apa yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Waktu adanya di mana? Di bumi apa di surga? Di bumi. Kalau di surga namanya kekekalan. Uang adanya di mana? Di bumi. Di surga udah gak perlu uang lagi. Dan kalau laki-laki dan perempuan dalam pernikahan tidak bisa mengatur dua hal ini, itulah yang kemudian terjadi. Ketegangan yang tidak pernah ada akhirnya. Ya, yang satu bilang, loh saya nggak punya waktu buat kamu karena saya kejar uang supaya hidup kita lebih baik. Tapi yang satu bilang gini, kamu jangan kebanyakan waktu dong, leha-leha. Akhirnya kita nggak punya uang, nggak pernah ada habisnya. Makanya konsep berpikir kita harus kembali kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa laki-laki dan perempuan sudah diberkati terlebih dahulu. Dan berkat itu memampukan untuk kemudian menjalankan kehidupan yang berkemenangan, yaitu kehidupan yang bisa mengatur apa yang ada di muka bumi ini, masuk tadi mengatur uang, mengatur waktu, sehingga dunia melihat, oh ini loh bedanya pernikahan Kristen dengan pernikahan yang mereka tidak mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga apa? Bukan untuk kemudian menghakimi mereka yang hidup dalam pernikahannya belum seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi justru membawa mereka untuk bisa mengalami Tuhan melalui bagaimana Aslan dan Fongfong membangun hubungan di dalam pernikahan, mengatur waktu, mengatur uang dengan baik, dan kemudian memusatkan segala sesuatunya pada Tuhan dan apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan saudara berdua. Maka ini bisa dimengerti dengan baik. Kalau suka nonton sepak bola, ada bedanya antara tim yang masuk ke sebuah pertandingan dengan keyakinan bahwa saya adalah seorang pemenang. Apapun hasilnya di lapangan, itu urusan nanti. Tapi saya masuk sebagai seorang pemenang. Dengan mereka yang belum apa-apa udah gini, aduh ini berat banget nih kayaknya, lawannya berat nih. Mentalnya udah drop duluan. Ada bedanya antara mereka yang memasuki sebuah, kita lagi ngomongin tentang new season, memasuki season yang baru ini kan nanti jadi new season juga buat Asen dan Fongfong. Antara
mereka yang memasuki new season dengan mengejar berkat, dengan orang yang memasuki new season dengan keyakinan bahwa saya sudah diberkati Tuhan. Sehingga dengan berkat itu saya dimampukan untuk memasuki musim kehidupan yang baru dan untuk menjalankan apa yang jadi tujuan Tuhan. Bukan untuk mengejar berkat, tapi mengejar pribadinya di dalam kehidupan Asen dan Fongfong. Dan itulah yang saya harap bisa mengingatkan Asen dan Fongfong dan mengingatkan kita semua yang sudah menikah ataupun yang akan menikah, ya, saya sendiri juga sudah menikah, nah firman Tuhan juga mengingatkan untuk diri saya sendiri. Nah, bagaimana implementasinya dengan demikian di dalam kehidupan kita atau di dalam pernikahan? Bagaimana membangun sebuah pernikahan yang bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalankan atau mengatur uang, mengatur waktu, mengatur segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan itu dengan baik, sehingga menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan untuk bisa melihat bahwa pernikahan yang dijalankan oleh Asen dan Fongfong adalah pernikahan seperti apa yang menjadi kehendak Kristus dan membawa nama Tuhan dimuliakan. Saya ingin membawa Asen dan Fongfong di dalam implementasinya yang ada di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Dan untuk itu saya juga mengundang Asen dan Fongfong untuk bangkit berdiri. Karena ini juga sekaligus implementasi ini adalah menjadi dasar dari janji pernikahan saudara berdua nanti di hadapan Tuhan. Dan janji satu sama lain di hadapan Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 29 terlihat ada dua perintah. Perintah ini tentunya sifatnya tidak ada mana yang lebih tinggi atau lebih penting dibandingkan yang lain. Tetapi perintah ini bersifat setara satu sama lain. Perintah yang pertama dikatakan kepada istri dan perintah yang kedua atau firman yang kedua disampaikan kepada suami. Yang pertama dikatakan kepada istri, Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam keadaan suami sehat, kaya, dan berkelimpahan. Nah, ini nanti akan menjadi dasar untuk janji yang saya tanyakan kepada Fongfong. Kalau Fongfong ditanya, apakah Fongfong bersedia untuk tunduk kepada Asen seperti jemaat tunduk kepada Kristus, yaitu tunduk kepada suami dalam keadaan Asen kaya, sehat, dan berkelimpahan. Apakah jawabmu? Bersedia, nggak perlu pakai mikir ya, karena sehat, kaya, dan berkelimpahan. Nah, sayangnya saya ngarang, karena yang tertulis nggak demikian. Saya tadi ngarang. Yang tertulis adalah, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu apa? Dalam keadaan suami uangnya banyak, dalam keadaan suami orangnya lagi kurang banyak. Nah, biasanya kalau uangnya lagi kurang banyak, itu tadi, sibuk kejar uang sampai nggak punya waktu. Akhirnya gagal untuk mengatur apa yang seharusnya menjadi berkat di dalam sebuah pernikahan, ya kan? Nah, uang dan waktu pasti akan sangat berkaitan. Makanya dikatakan tidak hanya dalam keadaan suami itu lagi berkelimpahan, lagi punya banyak uang, lagi sehat, lagi waras, demikian dalam segala sesuatu. Berarti dalam segala sesuatu itu apa? Bersyarat atau tanpa syarat? Tanpa syarat, dalam segala keadaan. Bahkan dalam keadaan dia terlihat tidak layak untuk dihormati. Bisa nggak tetap tunduk? Kalau pakai kekuatan sendiri mungkin nggak? Nggak mungkin. Itulah kenapa tanpa berkat dari Kristus yang memampukan
Fong-fong, tidak mungkin Fong-fong bisa melakukan itu dengan kekuatanmu sendiri. Nah, biasanya kalau saya berhenti sampai di sini, suami-suami udah sibuk senggol-senggol istrinya. Dengar apa itu kata firman Tuhan. Tunduk dalam segala sesuatu. Dari 119 daftar belanjaan, baru lupa satu saja. Sudah diomelin dengan kalimat lebih dari 119 kalimat. Tapi saya bersyukur nggak berhenti sampai di situ. Karena setelah ini adalah untuk suami. Nah kalau perintah untuk suami ini saya baca, sebelum baca saya juga mesti tarik nafas. Karena pertama lebih panjang dan yang kedua kayaknya kok berat juga gitu ya. Tapi Hasan siap? Ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Perintah ini seringkali dijadikan sebab akibat. Kalau istri bilang begini sama suami, bagaimana mungkin saya bisa tunduk sama kamu kalau kamu tidak mengasihi saya lebih dulu? Berarti itu kan sama artinya begini, saya baru bisa tunduk atau hormat sama kamu kalau kamu sudah mengasihi saya lebih dulu. Jadi sebab kamu mengasihi saya, maka akibatnya saya akan tunduk kepada kamu. Yang suami nggak mau kalah. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi jemaat kalau kamu nggak tunduk terlebih dahulu kepada saya? Nah ini namanya debat kusir yang tidak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena ini tidak bicara soal sebab akibat. Ini adalah tanggung jawab individual yang dilakukan secara bersama-sama di dalam ikatan pernikahan. Jadi ini bukan sebab akibat. Tunduk dan hormat itu nggak ada urusannya sama suami itu mengasihi terlebih dahulu atau tidak. Mengasihi juga tidak ada urusannya apakah istri tunduk atau hormat lebih dulu. Karena ini adalah tanggung jawab individual. Itulah mengapa kalau tidak dilakukan bersama dengan Kristus, di dalam Kristus, siapa yang bisa melakukan ini semua? Siapa yang bisa mampu melakukan dengan kekuatannya sendiri? Tapi kita tahu bahwa kita sudah diberkati terlebih dahulu, dimampukan untuk melakukan itu bukan karena kekuatan dari Asan dan Fong-fong sendiri, tapi karena ada Kristus yang hidup di dalam pernikahan saudara berdua. Jadi kalau pernikahan, makanya pernikahan Kristen itu adalah pernikahan di dalam Kristus dan bertumbuh ke arah Kristus. Tanpa Kristus di situ selesai. Dan semuanya hanya akan sibuk soal uang dan soal waktu. Ya, tapi Kristus sudah membuktikan kasih seperti apa atau kasih tanpa syarat seperti apa yang dia sudah dedikasikan. Dan di saat yang bersamaan, kenapa dia lakukan itu? Sebagai bentuk ketaatannya, ketundukannya kepada Bapa di surga. Makanya kasih dan hormat atau kasih dan tunduk itu harusnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan itu bukan sebab akibat. Karena kalau itu sebab akibat, maka pernikahan ini menjadi pernikahan yang transaksional. Kamu kasih saya lebih dulu, baru saya bisa tunduk sama kamu. Kamu tunduk sama saya terlebih dahulu, baru saya bisa melakukan kamu. Tapi kalau laki-laki dan perempuan atau suami dan istri memahami bahwa ini adalah tanggung jawab individual, terlepas dari istri
terlihat layak untuk dihormati, dikasih atau tidak, saya memutuskan untuk tetap mengasihi kamu. Sebaliknya, istri, terlihat kamu nggak layak untuk dihormati, tapi saya memutuskan untuk tunduk atau hormat. Maka pernikahan itu menjadi pernikahan seperti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup saudara berdua. Caranya bagaimana? Silahkan. Dengan hikmat yang diperoleh dari firman Tuhan, sudah bisa temukan cara sendiri. Salah satu cara yang saya lakukan sederhana, dulu saya suka rada tegang sama istri gara-gara saya tuh suka lupa sama urusan jadwal. Ya, maksudnya saya bukannya saya nggak mencatat jadwal saya mencatat jadwal saya. Cuma langkah berikutnya saya lupa, yaitu apa? Mengkomunikasikan jadwal saya atau kasih tahu jadwal saya ke istri saya. Jadi kalau istri saya mau bikin, ayo kita ada dinner bareng atau dia udah taruh tanggal, sementara ada tanggal pelayanan, tanggal pemberkatan seperti ini dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang tidak baik kalau dibiarkan. Makanya thanks to technology, ada yang namanya Google Calendar. Jadi ini jadwal-jadwal saya, ada warna-warnanya. Ini karena saya mengasihi istri saya. Kenapa? Karena jadwal yang berwarna-warni ini sinkronis dengan Google Calendar istri saya. Jadi dia tahu yang ungu itu apa, yang biru itu apa, yang dating berdua itu warnanya apa, yang pergi sama anak-anak, family time itu warnanya apa, yang pelayanan apa, dan di tanggal berapa. Hidup jadi lebih mudah. Dan itu selalu tanda untuk tadi apa? Mengatur waktu dan juga mengatur uang tentunya. Ya, nah itu cara saya. Tapi saudara berdua bisa temukan cara sendiri, tapi prinsipnya tidak boleh berubah. Istri tunduk pada suami dalam segala sesuatu. Suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah karena itu saya mau bertanya kepada Aston dan juga Fong Fong. Masing-masing ada 3 pertanyaan. Saya akan bertanya dulu kepada Aston dan setelah itu akan bertanya kepada Fong Fong. Dan atas setiap jawaban yang saudara berdua berikan, sekali lagi, itu adalah jawaban individual dan tanggung jawab individu. Janji saudara secara individual kepada Tuhan. Ya, jadi dipikirkan terlebih dahulu sebelum menjawab ya atau sebelum menjawab tidak. Pertanyaan kepada mempelai pria, apakah engkau, Taufik Leonardo, berjanji untuk mengambil Agus Siti sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya, dan berjanji untuk mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dengan rela memberikan segala sesuatu yang terbaik dari keberadaanmu untuk memimpin, bahkan seperti Kristus rela mengorbankan nyawa dan darahmu. Apakah jawabannya? Ya, saya berjanji dan saya bersedia. Apakah engkau berjanji untuk menjadi seorang kepala keluarga, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dan menjadi seorang suami yang setia, bertanggung jawab, melindungi istrimu dalam segala waktu, perkara, peristiwa, pergumulan, baik musim suka maupun duka, sejak hari ini sampai selama-lamanya, sampai pertemuanmu yang kedua kali dengan Tuhan? Apakah jawabannya? Ya, saya bersedia. Dan dengan anak-anak yang ada saat ini, ataupun kalau pada masanya nanti Tuhan mengaruniakan anak, apakah engkau bersedia dan berjanji untuk membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan, memakai kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk mendidik dan membesarkan mereka menjadi keturunan ilahi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah jawabannya? Ya, saya bersedia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh berikan apresiasi untuk Aston yang sudah menyatakan janjinya kepada Tuhan, dan sekarang kita akan mendengar bagaimana Fong Fong berjanji di hadapan Tuhan, berjanji kepada Tuhan. Fong Fong sudah siap? Pertanyaan kepada mempelai wanita, apakah engkau Agus Siti berjanji untuk menerima Taufik Leonardo
sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya dan bersedia untuk menjadi seorang istri yang tunduk dan hormat sebagaimana jemaat tunduk dan hormat kepada Kristus, yaitu tunduk dalam segala sesuatu. Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Apakah engkau berjanji dengan roh kelemah lembutanmu untuk menjadi seorang penolong yang selalu setia mendorong, menopang, mendukung keberadaan suamimu dalam segala peristiwa, baik musim suka maupun duka, sejak hari ini sampai selama-lamanya, sampai pertemuanmu yang kedua kali dengan Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Dan dengan keberadaan anak-anak yang ada hari ini, dan jika pada masa nanti Tuhan juga mengaruniakan anak, apakah engkau bersedia dan berjanji untuk membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan, memakai kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk mendidik dan membesarkan mereka menjadi keturunan ilahi seperti kehendak Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Bapak Ibu Saudara, boleh berikan apresiasi untuk Fong Fong yang sudah menyatakan janjinya kepada Tuhan. Dan sekarang saya persilahkan Asen dan Fong Fong untuk saling berhadapan satu sama lain. Dan kita akan, saudara semua akan menjadi saksi bagaimana Asen berjanji kepada Fong Fong dan sebaliknya Fong Fong berjanji kepada Asen di hadapan Tuhan. Tidak perlu buru-buru, take your time, silakan. Wow, you look so beautiful. Biar gak tegang. Ah, saya mau bilang, pertama, hari ini adalah hari ketika saya melihat bahwa inilah alasan kenapa Tuhan membuat saya menunggu. Kenapa Fong Fong menunggu? Ya karena Tuhan bukan Tuhan yang bekerja secara kebetulan. Tapi dia adalah maestro. Dia yang menjadikan setiap perkara dan setiap mujizat. Dan hari ini adalah salah satu mujizat terbesar di dalam kehidupan saya secara pribadi. Lepas dari apapun itu, seperti cuaca hari ini, ya tidak selamanya mendung, tidak selamanya hujan, tidak selamanya juga cerah. Tapi hari ini yang pasti adalah harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan buat kita. Dan oleh karena itu, saya, Taufik Leonardo, mengambil engkau, Fong Fong Deju, sebagai istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala, dan jemaat. Dan untuk mengasihi engkau, mencintai engkau dalam keadaan sehat, sempurna, cantik, mungkin ya, kaya, itu sangat gampang. Tapi saya berjanji hari ini, apapun tantangan ke depan, di dalam kondisi sehat, sakit, senang, susah, baik, buruk, apapun itu, saya berjanji akan selalu bergandengan tangan, selalu berdiskusi dari hati ke hati, dan saya berjanji akan selalu merawat, melindungi, mencintai, mengasihi engkau dalam kondisi apapun. Saya berjanji tidak akan menjadi pribadi yang toksik, yang mungkin membicarakan atau bergosip di belakang engkau. Tapi saya akan menjadikan engkau bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai teman baik, my best friend, my partner in crime maybe. Dan
Saya bersyukur karena Engkau, dan saya berjanji setiap detik demi detik saya akan selalu mengingat momen ini, saya selalu akan mengingat momen di mana saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan gembala dan jemaat, apa yang saya sudah ucapkan dan saya janjikan. Dan janji ini kekal sampai maut memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara boleh berikan apresiasi untuk Asan yang sudah menyatakan janjinya kepada Fong-Fong di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan mendengar bagaimana Fong-Fong berjanji kepada Asan di hadapan Tuhan. Halo, Hai, Babe. Saya menerima Taufik Leonardo sebagai suami sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat. Saya berjanji mengasihimu, menghormatimu sebagai imam dalam rumah tangga kami. Saya berjanji setia kepadamu menjadi istri yang cakap dan ibu dari anak-anak yang Tuhan percayakan. Saya berjanji selalu ada di sampingmu dalam waktu suka dan duka, kelebihan, kekurangan, menjadi penolong dalam hidupmu. Saya berjanji akan terus bersamamu sampai rambut kita memutih, sampai maut memisahkan. Bapak Ibu Saudara boleh berikan apresiasi untuk Fong-Fong yang sudah menyatakan janjinya kepada Asan di hadapan Tuhan, dan sebelum mereka dipersatukan di dalam ikatan pernikahan yang kudus, saya akan mempersilakan mereka untuk saling memasangkan cincin di jari pasangannya. Memang prosesi pemasangan cincin ini tidak tertulis di Alkitab. Ini hanya sebagai sebuah simbol bahwa bentuk cincin yang berupa lingkaran dan seolah tidak ada ujung awal dan akhirnya itu menyimbolkan eternity dan infinity. Kekekalan atau keabadian dan ketak terbatasan. Jadi makanya dipakai terus ya. Karena pada waktu melihat cincin itu terpasang di jari pasanganmu, saudara berdua akan selalu teringat bahwa janji yang saudara ucapkan hari ini itu kekal, abadi, tidak terbatas oleh musim kehidupan, baik suka maupun duka, sampai maut memisahkan. Silakan dipasang dengan pengertian yang benar. Baik, saya persilakan Asun dan Fong-Fong untuk bisa berlutut di depan mimbar ini. Dan dengan segala hormat, saya mengundang kedua pihak orang tua atau wali untuk bisa bangkit berdiri. Sebagai tanda juga turut berdoa untuk mereka berdua, dan jika ada pemimpin gereja atau head leader dari Fong-Fong jika hadir, Bapak Brian dan Ibu Novi jika hadir, saya undang juga untuk maju ke depan. Dan saya mengundang saudara semua untuk mengarahkan tangan hati saudara untuk kedua mempelai sebagai tanda saudara juga turut berdoa untuk mereka. Bapa, berdasarkan janji yang disampaikan oleh kedua anakmu ini di hadapanmu, dan berdasarkan janji bersama di antara mereka di hadapanmu, biarlah Engkau sendiri Bapa yang memampukan mereka untuk menepati janjinya satu sama lain. Dan biarlah kedua mempelai dalam perjalanan kehidupannya dengan berkat, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang datang dari Tuhan,
Mereka dimampukan untuk bisa menepati janji ini sampai maut memisahkan mereka berdua. Dan pada saat mereka bisa menepati janji satu sama lain, mereka diingatkan bahwa itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak menjadi lupa diri. Siapa yang memampukan mereka berdua untuk menepati janji. Dan sebaliknya pada saat mereka belum bisa menepati janji satu sama lain, mereka tidak menjadi patah pengharapan karena mereka tahu kepada siapa mereka berharap, kepada Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Hari ini Minggu 16 Februari 2025, di hadapan Tuhan, di hadapan kedua pihak orang tua, wali, di hadapan setiap jemaat yang hadir menjadi saksi hari ini, dengan otoritas yang ditaruh di pundak saya sebagai gembala, saya mempersatukan engkau, Taufik Leonardo dan Agus Siti, sebagai suami dan istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Untuk engkau, Asen, saya berdoa umur panjang di tangan kananmu, kekayaan dan kehormatan di tangan kirimu. Apa yang kau sentuh dengan kedua tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena Tuhan yang berkenan atas hidupmu. Dan kemanapun kau melangkah pergi, Fong akan menyatakan betapa bangga dan bersyukurnya memiliki suami seperti engkau. Seorang suami yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Seorang suami yang tidak pernah meremehkan kekuatan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya siang dan malam. Dan karena itulah yang menjadi kekuatan bagi engkau untuk bisa mengambil keputusan-keputusan berdasarkan hikmat Tuhan dalam hidupmu. Engkau diberikan kemampuan untuk menjadi contoh bagi anak-anakmu, menjadi teladan bagi anak-anakmu, dan supaya senantiasa mengalami kasih Bapa di surga melalui kasih yang kau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kemanapun engkau melangkah, jadilah berkat, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Untuk engkau, Fong, saya berdoa supaya umur panjang di tangan kananmu, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirimu. Kemanapun kau melangkah pergi dan dimanapun kau berada, Asen akan menyatakan betapa bangga dan bersyukurnya memiliki istri seperti engkau. Seorang istri yang bijak, istri yang tidak pernah berkata menyerah dalam setiap musim kehidupan. Seorang istri yang mampu mendukung, menopang keberadaan suaminya dalam segala waktu, perkara peristiwa. Bukan karena mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan yang bertahta di dalam hidupmu. Dan anak-anakmu yang ada hari ini bisa belajar bagaimana seorang istri tunduk dan hormat kepada suami. Dan biarlah itu juga yang mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup tunduk dan hormat kepada Kristus. Dan khusus untuk rahimmu, saya berdoa supaya rahim itu menjadi rahim yang sehat sempurna. Jika kalian menginginkan anak, dan biarlah terjadi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemanapun kau melangkah, jadilah berkat. Supaya nama yang kudus itu, yaitu nama Tuhan Yesus, senantiasa dimuliakan. Asen dan Fong sudah berdua sudah menjadi sepasang suami istri. Nikmatilah perjalanan pernikahan ini di dalam Kristus dan terus bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga dimanapun saudara berada, kehidupan saudara menjadi kehidupan yang fruitful dan multiply. Dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua saudara yang percaya, mari bersama-sama berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan apresiasi untuk Asen dan Fong, sepasang suami istri. Terima kasih untuk kedua pihak orang tua, wali, dan juga pemimpin gereja yang sudah hadir dan turut berdoa. Dan sekarang tiba saatnya saya juga kembali persilahkan Asen dan Fong untuk saling berhadapan satu sama lain. Dan setelah ini saya akan mempersilahkan Asen untuk membuka cadar yang menghalangi wajah istrinya. Dan setelah itu apakah saya harus menjelaskan detailnya apa yang harus dilakukan? Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Ya, setelah membuka cadar, Asen akan mendaratkan ciuman pertama yang sah di dalam pernikahan mereka. Jadi kalau sebelum ini ada yang dilakukan, dianulir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang adalah saat yang sah untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalau sudah semua tidak keberatan, berikan dulu semangat buat Asen dan Fong. Dan silakan untuk membuka cadar yang menghalangi wajah istri. Dan setelah itu, do your best, Asen.
Itu belum selesai sepertinya itu ya. Belum ya Mas ya? Oke. Ini sekaligus kesempatan saya untuk keluar dari frame supaya nanti saudara berdua punya pilihan foto yang di display yang mana, yang bagus ada saya atau enggak gitu ya. Silakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Asan dan Fong Fong. Dan biarlah ini menjadi bukan sekedar ritual ya, bukan sekedar jadi program ciuman gitu di dalam pernikahan, tapi sebagai tanda bagaimana intimasi di antara saudara berdua dibangun dari kasih dan penundukan diri seperti apa yang menjadi kehendak Kristus. Kita sudah hampir sampai di penghujung dari ibadah pemberkatan nikah kudus ini, tapi saya mohon kesabaran dari Bapak Ibu Saudara sebentar untuk saya melayani Asen dan Fong Fong di dalam perjamuan Tuhan yang pertama di dalam pernikahan mereka berdua. Ya, di dalam perjamuan Tuhan ini juga bukan soal prosesinya, tapi inilah tentang bagaimana saudara berdua senantiasa mengingat bahwa keberadaan saudara berdua hari ini itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa kita peringati. Pengorbanannya, kematiannya, itu yang memampukan Asen dan Fong Fong untuk memiliki pengharapan akan masa depan yang cemerlang, pengharapan akan masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Kan ku menanggung dosaku, Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Bapak Ibu baru saja menyaksikan bagaimana Asen memimpin Fong Fong di dalam doa yang pertama dalam pernikahan mereka. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan dan doa yang menjadi penopang bagaimana mereka menjalankan kehidupan pernikahan mereka seperti apa yang menjadi kehendak Kristus. Dan sekarang saya persilakan untuk Asen dan Fong Fong untuk menyatukan nyala lilin yang tadi dinyalakan oleh kedua pihak ibu atau wali ya, di lilin yang ada di tengah ini. Ini juga prosesi yang tidak tertulis di Alkitab, tapi ini hanya sebagai simbol
bagi kedua pihak orang tua atau wali bahwa sejak hari ini Asen dan Fong membangun rumah tangga sendiri dan mereka akan meninggalkan kedua orang tua atau keluarga untuk mereka membentuk rumah tangga sendiri. Jadi dengan segala hormat, jika suatu hari mendapati Asen dan Fong sepertinya perlu dibantu atau perlu dinasihati, tapi mereka nggak minta dibantu atau nggak minta dinasihati, jangan tiba-tiba mencoba membantu, menasihati tanpa minta pendapat mereka. Izinkan mereka untuk menjalankan kehidupan pernikahannya secara dewasa dan berjalan seperti apa yang menjadi hikmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan tentunya tadi saya sebutkan kata meninggalkan kedua orang tua itu tentunya itu bicara meninggalkan secara fisik saja, tapi tentunya tidak meninggalkan kasih dan hormat kepada kedua pihak orang tua atau wali, karena bagaimanapun keberadaan saudara berdua di tempat ini hari ini adalah karena juga pengorbanan dari mereka. Karena itu saya memberikan kesempatan buat Asen dan Fong, Asen terlebih dahulu untuk bisa melakukan gratitude to parents, dan setelah itu diikuti oleh Fong. Silahkan. Untuk saudara Asen dan Fong atas nama Jakarta Praise Community Church dan segenap tim penggembalaan yang ada, saya mengucapkan selamat untuk saudara berdua, dan saya juga mau memberikan surat pernikahan yang sah dari JPCC dan juga Alkitab untuk saudara berdua. Ini sudah menjadi milik saudara berdua, tapi saya taruh di sini dulu karena memudahkan nanti untuk foto. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi saksi atas janji yang diucapkan kedua mempelai di hadapan Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akhiri ibadah pemberkatan nikah kudus ini dalam doa. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu Engkau sendirilah yang memeteraikan janji di antara kedua anakmu ini Bapa. Dan biarlah apa yang kami alami hari ini dan apa yang kami saksikan hari ini juga menjadi pengingat bagi kami semua yang ada di tempat ini, baik yang sudah menikah ataupun yang sedang akan menikah, untuk senantiasa mengingat bahwa pernikahan begitu mulia dan begitu tinggi nilainya di mata Tuhan. Pernikahan harus dijalankan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, di mana suami mengasihi istri dalam segala sesuatu seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri tunduk atau hormat kepada suami dalam segala sesuatu. Yang melalui kehidupan kami Bapak, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dan kami berdoa jika setelah ini ada acara ramah tamah, acara resepsi, perjamuan yang akan dilakukan, biarlah itu semua juga Tuhan berkati, berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi momen di mana kedua mempelai dan keluarga berbagi sukacita satu sama lain, berbagi kebaikan Tuhan, dan biarlah melalui acara perjamuan atau resepsi yang akan terjadi, setiap yang hadir bisa mengalami dan melihat betapa baiknya Tuhan
di dalam kehidupan kita semua. Dan mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Dan melalui kasih karunia dari Allah Bapa, melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Kemanapun saudara melangkah, jadilah garam, jadilah terang, supaya nama yang kudus itu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ditinggikan. Sehingga tergenapi apa yang dituliskan di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pulanglah di dalam keadaan penuh dengan damai sejahtera, karena saudara semua tahu siapa Kristus yang menyertai dan bersama saudara di sepanjang waktu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari semua yang percaya dan menerima berkat ini bersama-sama berkata, amin. Saya persilakan untuk Asen dan Fong-Fong untuk menghadap ke setiap jemaat saksi yang hadir. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Minggu 16 Februari 2025, dengan bangga saya memperkenalkan pasangan terbaru di kota Jakarta Selatan, yaitu Tuan dan Nyonya Taufik Leonardo. Tuhan Yesus memberkati. Baik, acara siang hari ini kita telah selesai. Selanjutnya mungkin kedua mempelai akan foto dulu dengan Pastor Ari. Nanti dilanjutkan setelah itu dengan keluarga dari mempelai pria. Jemaat boleh silakan duduk. Oke, baik. Selanjutnya dengan keluarga dari mempelai pria. Mama. Tante boleh foto dulu. Oke. Ayo Timothy sama Eleanor. Pergi ke toilet. Oke, baik. Selanjutnya mungkin tinggal ayo kami. Satu lagi. Kenapa? Digeser. Bisa nggak bro?
Mungkin kedua mempelai dengan keluarga dari laki-laki dulu boleh? Dari laki-laki dulu, keluarga dari laki-laki dulu. Mungkin ada family yang lain? Semua udah? Selanjutnya habis ini dari keluarga wanita ya. Oke, sekarang dari keluarga wanita boleh? Terakhir. Oke, smile, semuanya senyum, giginya keluarin. Oke, sekali lagi kami dari Jakarta Praise Community Church mengucapkan terima kasih semuanya yang telah hadir. God bless you all. Bye-bye. Ya buat Bapak Ibu yang mau salaman silakan maju atau langsung foto kalian. Thank you, bro. Langsung aja Lu udah maju makan belum? silakan. Ya, nanti diurutin ya. Sendiri? Ya, oke. Sebentar ya.